Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak kita hari ini ya. Udah makan semua? Belum. Nah, simak pelajaran Ibu baik-baik supaya apa? Supaya nanti kita cepat keluar dan bisa makan. Nah, coba rapikan tempat duduknya dulu anak-anak Ibu semua. Sudah. Nah, kalau rapikan kelihatannya bagus dan nanti anak-anak Ibu fokus untuk belajar. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, setelah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan pembacaan doa tadi diharapkan nantinya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya Ibu mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ada teman-teman yang nggak hadir atau absen? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk menjalani pembelajaran kita. Sebelumnya, apakah ada dari anak-anak Ibu ada yang masih ingat tentang apa pembelajaran kita minggu kemarin? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita yang kemarin? Alma? Ya Bu, Kalau haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah ia berusia balik, bukan karena kondisi ia sakit, Bu. Sedangkan kalau istihadah itu darah yang keluar pada saat bukan karena haid ataupun bukan karena melahirkan, melainkan karena penyakit. Dan darah nifas itu adalah darah yang keluar ketika ia setelah melahirkan ataupun keguguran. Nah, benar. Berarti anak-anak Ibu semua masih ingat tentang apa pembelajaran kita minggu kemarin. Melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang macam-macam sujud. Nah, di sini ada 3 sujud yang harus kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Nah, apakah anak-anak Ibu pernah mendengar tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi ini? Belum. Nah, karena belum, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sujud syukur terlebih dahulu. Di dalam sujud syukur ini kita akan mempelajari pengertian dan hukum sujud syukur, tata cara serta hikmah yang kita ambil dari sujud syukur ini. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum dari sujud syukur. Sujud syukur ini ialah sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah setelah memperoleh nikmat atau sesuatu hal yang menggembirakan bagi dirinya. Contohnya misalnya dia mendapatkan nilai 100 nih karena dari usahanya yang begitu keras dalam ujian. Nah, karena bahwasanya mensyukuri tentang dia mendapat nilai tadi, dia melaksanakan sholat sujud syukur. Nah, kemudian hukum dari melakukan sujud jangan kita akan mendapatkan bawa pahala, sedangkan apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Meskipun demikian, kita seharusnya walaupun hukumnya adalah sunat, seharusnya kita juga sebagai umat muslim apabila diberikan kenikmatan, kita harus merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu tentang sabda Rasulullah tentang sujud syukur ini, yaitu dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersujud dan memanjangkan sujudnya itu. Kemudian dia angkat kepalanya lalu bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah. Nah, Rasulullah tadi bahwa kita bisa mengambil pembelajaran bahwasanya Rasulullah melakukan memanjangkan sujudnya dikarenakan beliau mendapatkan kabar gembira, terus sebagai tanda berterima kasihnya beliau melakukan memanjangkan sujudnya. Nah, itulah disebut dengan sujud syukur. Yang selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana cara melaksanakan sholat sujud syukur ini. Sebagai ulama berpendapat bahwa
berniat untuk sujud syukur. Yang kedua membaca takbir. Yang selanjutnya yaitu sujud dengan membaca tasbih yang dibaca boleh seperti bacaan tasbih pada waktu sholat biasa. Yang kemudian duduk dengan membaca takbir kemudian salam. Kita mengetahui tentang bagaimana hukum sujud syukur, pengertian sujud syukur tadi, bagaimana tata caranya, kita dapat mengambil hikmah bahwasanya orang yang melakukan sujud syukur ini berarti dia menyadari benar bahwasanya keberhasilan maupun kenikmatan yang diterimanya merupakan kembalian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bukan hanya semata-mata hasil kerja keras yang dia lakukannya saja, akan tetapi merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa kita harus melakukan sujud syukur ini? Supaya kita terhindar dari kesombongan dan kecongkaan yang ada pada diri kita. Untuk materi sujud syukur ini apakah anak ibu semua sudah paham? Sudah, Bu. Jadi kalau anak ibu sudah paham, di sini gua melanjutkan pembelajaran kita materi yang selanjutnya yaitu sujud sahwi. Di sini kita akan membahas hampir sama dengan sujud syukur tadi, yaitu membahas tentang pengertian, hukum, tata cara serta hikmah yang dapat kita ambil dari sujud sahwi ini. Yaitu yang pertama pengertian dari sujud sahwi serta hukum dari sujud sahwi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita merasa lupa dan ragu dalam pelaksanaan sholat. Yang mana kata sahwi itu tersendiri berarti lupa. Jadi yang dimaksud sujud sahwi di sini adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Contohnya kita kan sering kali melaksanakan sholat, kita sering kali di dalam sholat kita merasa, oh saya sudah rukuk belum? Oh ini rakaatnya udah pas belum? Nah, dikarenakan keraguan tersebut kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi tersebut. Hukum dari melaksanakan sujud sahwi ini adalah sunnah. Sunnah di sini kan sama-sama kita ketahui bahwasanya boleh dilaksanakan apabila dilaksanakan itu selalu berpahala dan apabila tidak ada dilaksanakan itu tidak akan berdosa. Cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan dengan yang pertama, sujud dan membaca takbir setelah selesai membaca doa tasyahud akhir sebelum salam. Nah, sujud sahwi ini dilakukan ketika kita selesai membaca doa tasyahud akhir sebelum kita melakukan salam. Nah, disitulah kita melakukan sujud sahwi tersebut. Kemudian membaca bacaan sujud sahwi sebagai berikut yaitu subhana man layanamu wala yashum. Kemudian bangun dari sujud dengan membaca bacaan yang sama seperti bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dengan membaca bacaan sujud sahwi seperti sujud pertama, yaitu yang telah diterangkan. Yang selanjutnya duduk kembali, kemudian dilanjutkan dengan salam. Yang kemudian selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dari sujud sahwi ini yaitu lupa merupakan salah satu bentuk yang mungkin bisa kita anggap bisa dikatakan kekurangan bagi setiap manusia, yang mana setiap manusia tidak luput dari yang namanya lupa, sama seperti kesalahan tidak luput dari namanya lupa tersebut. Nah, terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong dan terkabur karena ibaratnya adalah kekurangan yang membuat kita akan sadar akan diri kita sendiri. Nah, sujud ini merupakan lambang dari perwujudan ketaatan kita, ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya diboleh dilakukan terhadap Allah, dan ketaatan serta ketundukan ini diwujudkan dalam bentuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sampai di sini sudah paham semua? Atau ada yang perlu ditanyakan? Karena tidak ada yang perlu anak-anak itu semua tanyakan, yaitu kita lanjutkan materi kita selanjutnya yaitu sujud tilawah. Sama sebenarnya sama sujud syukur sama sujud sahwi tadi, pembahasan yang sama, tapi di sini ada tambahannya yaitu tentang syarat dalam melaksanakan sujud tilawah ini. Yaitu yang pertama, kita membahas tentang pengertian dan hukum sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Yang mana ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah ini kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun yang dimaksud dengan ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran yang menganjurkan dan menyunahkan baik bagi orang yang membaca maupun mendengarnya terhadap untuk bersujud sebagai perwujudan taat dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sama seperti dua sujud tadi yaitu sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu
syarat sujud tilawah. Siapa yang mau membacakan syarat sujud tilawah? Nama, ayo, apa nama? Syarat dari sujud tilawah ini yang pertama suci dari hadas kecil maupun besar, kemudian suci dari najis, dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak mensyaratkan mengenai hal ini. Kemudian syarat lainnya yaitu menutup aurat dan menghadap kiblat. Nah benar, itulah syarat-syarat dari sujud tilawah yaitu suci dari hadas, baik itu kecil maupun besar, kemudian menutup aurat, dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Nah yang selanjutnya itu cara melakukan sujud tilawah. Ayo siapa yang mau membacakan bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah? Angel, apa Angel? Yang pertama yaitu berniat untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah. Yang keempat yaitu duduk kemudian dilanjutkan dengan salam. Nah benar, kita cara melakukan sujud tilawah ini yaitu terdiri dari 4, yaitu berniat, membaca takbir, kemudian sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah, yang kemudian duduk kembali, kemudian melanjutkan salam. Yang selanjutnya yaitu hikmah dari sujud tilawah, yang mana ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam melaksanakan sujud tilawah ini, yaitu menghindari kita dari sikap sombong. Gimana itu Vina maksudnya menghindari kita dari sikap sombong tersebut? Ketika kita sujud itu kita tahu bahwa ada yang lebih tinggi berkuasa dari kita, yaitu Allah. Nah benar, yang kemudian membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana seperti yang kita ketahui kita harus menaati segala perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian menumbuhkan kesadaran kita atas. Nah mungkin sampai sini aja materi kita pada kesempatan kali ini. Dari banyak materi yang Ibu jelaskan, apakah anak-anak Ibu sudah paham ataukah kalau emang yang ada belum paham boleh bertanya? Nah dikarenakan anak-anak Ibu semua sudah paham, di sini Ibu akan memberikan game yang akan menguji apakah pemahaman anak-anak Ibu semua itu benar atau pemahaman aplikasi Kahoot sebagai alat evaluasi kita di dalam materi materi sholat sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Sudah membuat game untuk menguji pemahaman Anda tentang tiga macam sujud tadi, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selanjutnya anak ibu semua boleh membuka web tentang Kahoot. Nah, ke pin gamenya yaitu 138253. 253. Nah, udah ada masuk tuh. Siapa tuh? Ceweknya Firza. Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Nah, dikarenakan anak-anak semua sudah masuk, sekarang kita mulai gamenya. Perhatikan baik-baik soal dan jawabannya. Di sini nanti Anda akan diuji tentang pemahamannya tentang materi kita tadi. Kita mulai ya. Sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat disebut. Nah, masih ada yang salah. Ayo, siapa yang salah? Nah, sujud yang dilakukan karena
syukur. Yang mana sujud syukur ini ialah sujud yang merupakan tanda kita berterima kasih kepada Allah karena kita sudah mendapat nikmat. Nah, kita lanjut yang selanjutnya yaitu Jeremiah. sujud yang dilakukan saat membaca ayat-ayat sajadah. Ya, apa? Tilawah. Nah, masih ada juga yang salah. Ayo, siapa yang salah? Sonia. Aku benar. Sania yang salah ya. Nah, sujud yang dilakukan saat kita membaca ayat-ayat sajadah yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini merupakan apabila kita baik kita membaca, mendengarkan, atau sengaja tidak sengaja membaca ayat-ayat sajadah ini, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, bagi yang salah, harap dibacakan lagi tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Ibu anggap karena sudah banyak yang benar, Ibu anggap di sini pemahaman Anda sudah bisa di mana Ibu anggap Anda semua sudah paham nih tentang